What up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari Minggu saya baru bangun ini. Ngopi dulu, yang praktis saja. Hari ini without further ado, kita akan membahas tetangga kita yang memutuskan melawan Cape Verde. Saya pertama juga mendengar nama negara ini ketimbang timnas Indonesia, ya. Selama ini nyinyir-nyinyir, banyak bacot, merasa lebih hebat, halusinasi. Timnas mereka setinggi Brazil setelah ditantangin Erick Thohir. Memang Erick Thohir ini luar biasa, dia punya cara jitu untuk membuat tetangga nyinyir ini terdiam dan sadar diri meskipun masih mencoba ngeles-ngeles, ya. Without further ado, kita akan membahas Cape Verde ini. Saya nggak begitu tahu banyak tentang negara dan tim ini. Cuman terakhir seminggu yang lewat saya pernah mendengar nama ini karena satu pemain berasal dari negara ini. Rupanya di Afrika. Di tanduk Afrika, satu pulau di Afrika, ya, negara ini kecil. Tapi peringkat pipa dia bagus antara 75 kalau nggak salah. Ya, di bawah 100, di bawah 80 bagus juga peringkat pipanya. Dan beberapa pemain mereka katanya seperti Nani itu dulu dia berasal dari Cape Verde ini. Dan Cape Verde ini kalau nggak salah dia koloninya Portugal kalau nggak salah dulunya. Jadi without further ado, mari kita akan bahas. Ini akan sangat menarik menurut saya. Pertama saya akan membahas pemain PMS Makassar, ya, yang dari negara ini, Cape Verde ini, karena kesal dengan keputusan wasit. Begitu yang saya baca di media Indonesia. Dia menghina sepak bola Indonesia sambil dia mengatakan Indonesian football is a joke. Ya, Indonesia, ya, istilahnya sepak bola gitu, kita itu nggak ada apa-apanya, istilahnya hanya lawak kan. Sehingga sampai PSSI dan Pak Erick Thohir kesal dengan dia dan menegur dia dan timnya. Dan terakhir kalau nggak salah katanya dia bikin pernyataan di sosial media minta maaf. Kalau menurut saya itu juga betul. Karena apa? Karena dia mencari makan di Indonesia. Kalau dia memang pemain hebat, begitu hebatnya, kenapa dia main di Liga Indonesia? Kenapa nggak main di Liga Inggris atau Liga Spanyol, Liga Itali? Ya, jadi harus sadar diri juga. Anda bermain di negara Indonesia, ya, kalaupun kesal, marahnya ya jangan kebablasan. Sama dengan saya sini, saya hidup di Jepang, di Tokyo begini. Ada juga kadang saya bikin kesal dengan orang sini, ya, tapi nggak seharusnya saya bikin pernyataan kesal itu di sosial media dan memaki habis-habisan Jepang ini. Ya bisa aja orang Jepang ngomong, ya kalau lu nggak suka, pulang lu ke negeri lu. Bener kan? Mereka punya hak ngomong begitu. Marah-marah tapi harus punya kontrol emosi. Siapa itu nama pemainnya itu? Ibarat kita ini kalau kamu menghina Indonesia, sepak bola Indonesia di luar batas, kelewatan begitu, sama juga dengan sementara kamu bermain di Indonesia, cari makan di sana. Jadi ibarat kamu meludahi piring nasimu sendiri, ya. Oke, baiklah, kita akan langsung ke negara tetangga kita ini, si Harimau Malaya, Hawimau Malaya ini. Dia memilih Cape Verde ketimbang Indonesia. Ini menurut pendapat saya pribadi, my personal opinion, ini adalah ayat penghina hati atas cara excuses yang paling bagus. Kenapa? Ini menurut analisa saya, ini Cape Verde punya kesempatan menang sekitar 65%. Nah, kalau ini terjadi, kalau mereka kalah, ya, ini sangat menarik menurut saya.
dengan menghindari timnas Indonesia dan memilih Cape Verde ini menurut saya itu takut dengan harimau, lari dari harimau, malah lari ke mulut buaya. Setuju gak? Kalau setuju klik like dan komen di bawah. Karena takut, ini ada pepatah di kampung saya, ingat dulu. Saya asli saya dari daerah Jambi ya. Nenek saya ngomong begitu. Ini kamu takut di harimau, malah lari ke buaya. Takut diterkam harimau, malah dimakan oleh buaya. Ini menurut saya ini yang dilakukan tetangga kita ini. Memilih Cape Verde yang apa? Yang berperingkat 75 itu kalau kalah ada nanti ayat penghina hati, excuses. Oh, mereka kan peringkat dia tinggi jauh di peringkat kita, wajarlah kita kalah. Baca dah komen-komen netizen mereka di sosmed sekarang sudah mulai begitu. Jadi ini memang menurut saya a loser mentality ya, a loser mentality. Kalau kita kalah seperti kita kalah di lawan Jepang ya, yang peringkatnya jauh dari kita kemarin, kalah di rumah, itu nggak ada excuse. Kita harus mengakui Jepang itu skill mereka udah jauh sekali di atas kita. Di Asia Jepang itu udah nggak, susah sekali. Jepang ini ya menurut saya susah sekali mencari lawannya. Karena apa? Karena mulai dari grassroots mereka sangat bagus. Karena saya tahu persis dua putra saya main di umur 5 tahun satu, umur 10 tahun satu, dua kali main seminggu, dua kali main di Barcelona Academy, dan dua kali lagi main di klub sekolah mereka. Setiap minggu itu mereka punya TC, training center, friendly match, punya liga, punya kompetisi. Jadi secara rutin dan regular. Susah kita lawan kalau kita nggak meniru sistem Jepang menciptakan pemain bola dengan grassroots yang sangat bagus dan berkesinambungan, meskipun orangnya sangat sedikit di sini ya. Dan ini menurut saya ini sangat lucu sekali, lari dari harimau malah ditangkap dimakan buaya. Ini nasib tetangga kita ini yang akan terjadi. Ya bagus mereka ini nothing tulus menurut saya kalau menghadapi Cape Verde ini. Kalau kalah excuse-nya ada, it makes sense karena tingkatnya tinggi. Kalau menang mereka akan proud sekali. Lu lihat tuh, kami bisa mengalahkan tingkat 75 dunia. Jadi mereka ini memang luar biasa menurut saya. Cara ngeles mereka itu sudah akutnya tingkat sudah sangat akut sekali ya. Sudah tingkat dewa sekali. Jadi mari kita lihat aja perkembangan mereka ini nanti. Ini akan sangat menarik pertandingan ini. Saya harap Cape Verde ini menurunkan pemain pool mereka, nggak pemain muda saja ya. Jadi saya harap juga andaikan menang ini akan sangat menarik, sosial media akan ramai, akan melihat over proudnya netizen tetangga yang akan mulai menganggap tim mereka betul-betul sekelas Argentina. Jadi itu menurut saya, menghindari Indonesia itu ibarat lari dari takut di harimau, lari ke mulut buaya. Ya itu saja menurut saya ulasan saya dari Jepang hari ini. Thank you for watching. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya subscribe kembali. Itu sebagai, walaupun Anda tidak punya channel khusus, konten khusus, saya men-subscribe back itu sebagai appreciation. I do appreciate semua yang subscribe. Jadi itulah saya subscribe lagi. Begitu saja. Thank you for watching. Selamat hari Minggu, selamat santai ya, liburan. Saya juga agak santai. Ini nanti lihat bocil-bocil main latihan bola lagi ini. Thank you for watching. Bye-bye. I see you next time.